Sebelumnya salam takjim Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya untuk pemarahan yang barusan disampaikan. Telah diriwayatkan ya dalam sahabat Nabi bahwa berbusana waktu zaman beliau seperti yang dicontohkan Abu Bakar Siddiq itu kesederhanaan ya, sampai bajunya itu tambalan apa ya. Tapi ada yang hadis yang menerangkan bahwa untuk menghadap Allah itu atau beribadah itu, berpakaian itu harus kalau bisa bermewahan atau bagus ya. Nah, maksud saya pertanyaannya, gimana pandangan secara orang hakikat ya menurut Pak Kiai waktu di zaman sahabat itu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, hidup di masa Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, ada namanya ahlus supah. Ahlus supah itu yang sudah tidak punya pekerjaan. Nabi memfasilitasi mereka. Di Masjid Nabawi itu ada emperan, dibuatlah saung gitu. Nah, tidurnya di situ. Namanya ahlus supah. Pimpinannya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, walaupun masuk Islamnya 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kenapa? Karena tidak punya pekerjaan. Orang lain mah sedang dagang kemana, sedang bercangkul di kebun, dia mah ngikutin Nabi aja terus. Jadi 3 tahun itu efektif. 3 tahun masuk Islam sebelum Nabi wafat dari Yaman. Orang terus efektif. Nah, pakaiannya kumal-kumal. Ya karena nggak punya pekerjaan, tambal gitu. Tapi ingat, tidak semua seperti itu. Al-Quran menyebutkan masuk ke masjid, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu, pakaian yang berhias, yang bagus ketika masuk ke masjid. Bagi yang punya. Tapi bagi ahlus supah ya punyanya segitu, ya nggak apa-apa. Tapi khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang berhias. Pakai perhiasanmu ketika masuk ke masjid. Pakailah pakaian yang bagus gitu maksudnya. Nabi pun apalagi ke lebaran pakai yang bagus gitu ya. Nah, kemudian ada satu ayat, qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumil qiyamah. Artinya, barang siapa yang berani mengharamkan apa yang telah Allah keluarkan, man harrama zinatallah, barang siapa yang mengharamkan perhiasan Allah. Maksud perhiasan Allah tuh pakaian, rumah, kendaraan yang bagus. Siapa yang berani mengharamkan? Firman Allah ini. Itu semua dikeluarkan. Pakaian, rumah, kendaraan yang bagus itu Allah yang mengeluarkannya bagi orang yang beriman. Jadi dilarang apa enggak? Enggak dilarang. Kita pakai baju yang bagus, kita pakai kendaraan yang bagus, punya mobil bagus, nggak diharamkan. Yang penting rezeki yang halal sudah dikeluarkan zakatnya. Yang salah itu, bisnisnya hebat, nggak ngeluarin zakat. Mobilnya yang mewah, rumahnya kayak istana, nggak ngeluarin zakat, nggak infak. Nah itu yang salah. Jadi siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah? Maksud perhiasan dalam tafsir itu adalah pakaian, kendaraan, rumah. Siapa yang berani mengharamkan? Sebab itu yang Allah yang mengeluarkannya. Lilladzina amanu, bagi orang yang beriman. Fil hayati dunya, di dunia. Supaya orang beriman pakai itu. Khalisatan yaumal qiyamah, di surga khusus bagi yang beriman saja. Kalau di dunia orang kafir pun pakai. Ya. Orang kafir pun pakai. Tapi di hari kiamat di surga hanya orang yang beriman saja yang pakai yang bagus-bagus itu. Jadi kesimpulannya nggak ada larangan, bahkan dipersilahkan. Bahkan satu hadis lagi, Allah mencintai kepada hambanya ketika hamba itu menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi diberi nikmat itu dipakai, disyukuri. Allah mencintai kepada orang itu. Tapi orang itu bahil, saking bahilnya dipakai sendiri aja enggak. Mau pakai mobil ke masjid takut kegores, jalan kaki jadi ketinggalan sholatnya, masbuk jadinya. Allah nggak suka kepada hamba yang menunjukkan ekspresi nikmat Allah yang diberikan kepadanya dengan cara yang halal. Allah suka. Pakai mobilnya, pakai pakaiannya, bersyukur kepada Allah, Allah mencintainya.